Halo guys, kalian masih ingat gak? Dulu kita pernah eksperimen bikin striker dengan penyelesaian 300% dan hasilnya gila banget. Tapi di Top 11 2027, apakah atribut itu masih yang paling penting? Nah, hari ini kita bakal tantang batas baru. Hari ini saya akan melatih striker dengan kualitas bintang 2 agar punya kecepatan 300%. Nah, pertanyaannya, apakah harinya bakal secepat kilat atau malah jadi lambat? Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, langsung saja mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Oke, perkenalkan pemain yang akan saya latih hari ini namanya sudah saya ganti jadi Mbappe. Kenapa namanya itu? Karena kita semua tahu, saat ini Mbappe tercatat sebagai pemain tercepat di dunia. Target kita yaitu membuat dia secepat kilat di game ini. Profilnya sangat potensial, usianya masih 19 tahun, usia emas buat kita siksa di latihan atau kita latih secara individu atau secara militer. Dia bisa main di dua posisi, ST dan AMC. Belum punya keahlian khusus dan gaya mainnya yaitu poacher. Tapi lihat, saat ini kualitasnya masih bintang 2, masih rendah banget. Tugas saya yaitu memompa speednya sampai menyentuh angka 300%. Tapi untuk melakukan eksperimen gila ini tentu butuh modal yang gak sedikit. Kali ini saya sudah mengumpulkan 500 booster kondisi atau cendol. Hasil telaten nonton iklan secara gratis setiap hari. Jadi buat kalian para manajer gratisan garis keras, video ini wajib banget kalian simak sampai selesai. Nah, mumpung kualitas Mbappe kita ini masih rendah banget atau masih bintang 2, saya nggak mau buang-buang waktu gitu aja guys. Jadi langkah pertama, saya akan langsung melatih keahlian khusus spesialis pencetak gol 1 lawan 1. Kenapa? Karena kita ingin Mbappe ini nggak cuma lari kencang, tapi juga dingin saat berhadapan dengan kiper. Dan untuk menaikkan keahlian khusus, kali ini saya bakal pakai drill latihan dengan intensitas sangat sulit, yaitu drill latihan serangan balik cepat. Drill ini sangat efektif buat pemain muda seperti Mbappe. Tapi sebelum kita masuk ke proses pelatihannya, saya mau nanya dulu nih ke kalian semua. Menurut kalian, di update Top 11 2027, mana nih yang lebih bikin back lawan ketar-ketir? Striker dengan finishing 300% tapi larinya biasa aja, atau striker dengan speed 300% yang larinya kayak dikejar setan tapi penyelesaiannya biasa aja? Coba kalian tulis prediksi kalian di kolom komentar video ini, karena saya pengen tahu nih pendapat kalian sebelum kita lihat hasilnya nanti di akhir video ini. Oke, proses latihan awal sudah selesai dan sekarang Mbappe sudah resmi punya keahlian khusus pencetak gol 1 lawan 1. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke menu utama, yaitu fokus melatih skill atau atributnya guys. Dan sebelum kita siksa lagi, mari kita perhatikan atribut awalnya. Di sini speednya baru 45%, finishing 40, shooting 38, dan fitness 24. Sisanya kalian bisa lihat sendiri, kualitasnya masih sangat-sangat dasar, masih biasa banget. Satu hal yang menarik, Mbappe ini punya tinggi badan yang ideal di angka 185 cm. Jadi nanti rencananya saya akan sesuaikan juga atribut sundulan dan penempatan posisinya supaya dia jadi striker yang lengkap. Tapi janji saya di awal adalah membuat the place. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan yaitu membentuk atribut kecepatannya dulu. Untuk itu saya akan menggunakan drill latihan sprint. Kenapa sprint? Karena selain mengincar kecepatan, drill ini juga akan menaikkan atribut dribbling dan fitness secara bersamaan. Dan mari kita lihat berapa banyak kenaikan yang didapat dari sisa booster kita. Oke, setelah beberapa sesi latihan intensif, kalian bisa lihat perubahannya. Sekarang atribut kecepatannya sudah meningkat di angka 100%. Dribblenya menyentuh 98% dan kebugarannya ada di angka 80%. Ini sudah mulai kelihatan bentuknya sih, tapi kita masih jauh dari target 300%. Nah, masuk ke sesi yang kedua, saya akan fokus lagi untuk memompa kecepatannya. Tapi kali ini saya mau sekalian melatih atribut umpan dan tembakan. Kenapa? Biar si Mbappe kita ini nggak cuma lari doang, tapi bisa kasih assist dan punya tendangan yang mematikan. Untuk itu, drill yang saya pilih yaitu drill latihan oper, lari, dan tembak. Drill ini komplit banget buat striker karena atribut yang naik itu speed, passing, dan shooting. Dan mari kita lanjut lagi. Kira-kira berapa banyak channel lagi yang harus kita habiskan buat menembus batas 100% ke atas? Oke, perkembangan Mbappe kita semakin ngeri nih guys. Sekarang atribut kecepatan sudah meningkat di angka 132%. Umpannya di 72% dan tembakannya di angka 70%. Angka 132% ini sebenarnya sudah cukup buat bikin back lawan kewalahan. Tapi ingat, target kita adalah 300%. Jadi kita mau bikin sesuatu yang belum pernah dilihat di Top 11 2027.
So, sekarang mari kita masuk ke sesi latihan yang ketiga. Dan kita masih akan tetap fokus meningkatkan atribut kecepatan. Tapi kali ini, saya mau sekalian memperdalam napasnya, alias melatih kebugarannya. Untuk itu, drill yang paling pas yaitu drill latihan lari jauh. Drill ini fokusnya cuma dua, speed dan fitness. Ini penting banget sih, supaya di menit-menit akhir pertandingan si Mbappe kita masih punya tenaga buat lari sprint meninggalkan bek lawan yang sudah kelelahan. Dan sekarang mari kita lihat seberapa jauh lari jauh ini bisa mendongkrak atribut kecepatannya, guys. Nah, setelah melalui sesi latihan yang sangat teramat melelahkan, kalian bisa lihat sendiri hasilnya, guys. Sekarang atribut kecepatan sudah menyentuh angka 160% dan kebugaran 108%. Padahal kualitas Mbappe kita ini baru naik ke bintang 3 loh, guys. Gila. Bayangin, pemain bintang 3 tapi punya kecepatan setara pemain legenda atau pemain bintang 8. Ini benar-benar ngeri banget sih. Tapi eksperimen kita masih belum selesai, guys. Kita lanjut ke sesi latihan yang keempat. Kali ini saya mau fokus memperbaiki atribut yang masih rendah dulu ya, guys ya, yaitu penyelesaian atau finishing. Saya mau sekalian mempertajam kemampuan dribblenya juga nih. Untuk itu, drill yang paling pas yaitu drill latihan penyelesaian 1 lawan 1. Jadi kita ingin Mbappe ini nggak cuma lari kencang sendirian, guys. Enggak, tapi saat berhadapan dengan kiper, dia bisa dengan tenang menceploskan bola ke gawang lawan. Dan mari kita lihat kenaikannya. Nah, sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 70% dan dribblenya makin licin di angka 126%. Bentuk strikernya sudah mulai kelihatan banget ya, guys ya. Tapi Mbappe yang hebat bukan cuma soal otot dan kecepatan, tapi juga soal otak. Makanya, di sesi latihan yang kelima ini saya akan fokus melatih atribut kreativitas dan penempatan posisi. Drill yang saya pilih yaitu drill latihan analisis video. Kenapa ini penting? Karena dengan penempatan posisi yang bagus, Mbappe akan lebih pintar mencari celah di antara bek lawan. Ditambah kreativitas yang tinggi, dia bakal lebih cerdik dalam melakukan manuver serangan, guys. Jadi kita nggak mau nih pemain secepat Mbappe ini cuma lari lurus lalu nabrak bek lawan, enggak ya kan? Mari kita lihat seberapa jauh analisis video ini mempertajam insting bermain Mbappe kita, guys. Oke. Sekarang penempatan posisi dan kreativitas Mbappe kita masing-masing sudah meningkat di angka 50%. Angka ini sudah cukup stabil untuk membuat dia lebih pintar mencari ruang kosong di pertahanan lawan. Tapi, apa gunanya posisi yang bagus kalau tendangannya tidak mematikan? Nah, di sesi latihan selanjutnya, kita akan fokus meningkatkan atribut tembakan, penyelesaian, dan kekuatan. Dan untuk melatih 3 atribut tersebut, kali ini saya akan menggunakan drill latihan teknik menembak. Di sesi ini, saya ingin Mbappe punya power yang lebih besar saat menendang bola, guys. Kekuatan atau strength juga penting banget supaya dia gak mudah dijatuhkan saat berduel dengan bek lawan sebelum melepaskan tembakannya, guys ya. Dan mari kita lihat seberapa tajam Mbappe setelah sesi latihan teknis ini selesai. Oke, sekarang kalian bisa lihat sendiri atribut tembakan dan penyelesaian Mbappe masing-masing sudah meningkat di angka 100%, guys. Kekuatannya juga sudah naik di angka 65. Jadi, dia nggak akan gampang mental saat adu badan ya, guys ya. Tapi, kita jangan lupa dengan misi utama kita, yaitu kecepatan di angka 300%. Setelah kita pertajam insting goalnya, sekarang kita balik lagi fokus melatih atribut kecepatannya, guys. Di sesi latihan selanjutnya saya akan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Drill ini sangat efektif karena selain mengincar speed, dia juga akan menaikkan atribut passing, penempatan posisi, dan juga kreativitas secara bersamaan, guys. Ini adalah cara saya untuk membuat Mbappe menjadi pemain yang sangat dinamis di lapangan. Gak cuma jago lari tapi juga jago mengalirkan bola. So, mari kita geber lagi latihannya. Nah, kalian lihat sendiri prosesnya, guys. Sekarang atribut kecepatan sudah meningkat di angka 188%. Sedikit lagi menyentuh 200%. Umpannya sudah solid di angka 100%. Sementara kreativitas dan penempatan posisi masing-masing sudah di angka 78. Mbappe kita ini sudah mulai berubah jadi pemain yang sangat menakutkan di lini depan lawan. Tapi saya masih belum puas, guys. Kita masih punya misi untuk terus mendorong speednya setinggi mungkin ya, guys ya. Jadi pada sesi latihan selanjutnya saya akan kembali fokus meningkatkan atribut kecepatan. Namun kali ini saya mau sekalian memperkokoh fisiknya dengan melatih atribut kekuatannya juga. Dan drill latihan yang akan saya gunakan yaitu drill latihan lari bolak-balik.
Drill ini sangat intensif untuk membangun ledakan kecepatan sekaligus daya tahan fisik agar si Mbappe ini nggak mudah goyah saat dipres sama lawan, guys. Dan mari kita lihat apakah sesi ini bisa membawa kita menembus angka 200%. Oke, kalian bisa lihat sendiri hasilnya, guys. Sekarang atribut kecepatan sudah melonjak ke angka 223% dan kekuatannya sudah genap di angka 100%. Ini sih sudah lebih dari cukup untuk membuat back lawan manapun ketinggalan langkah ya, guys ya. Tapi ingat, guys, tadi saya bilang Mbappe ini punya tinggi badan ideal 185 cm. Sayang banget kan kalau keunggulan fisiknya nggak kita manfaatin. Makanya di sesi latihan selanjutnya saya akan mulai menyentuh atribut sundulan. Drill yang saya pilih yaitu drill latihan kontrol bola. Kenapa? Karena selain mengincar sundulan agar dia jago duel udara, drill ini juga akan terus mempertajam dribble dan kreativitasnya. Jadi kita ingin si striker kita tuh nggak cuma lari kencang doang, tapi juga punya kontrol bola yang mumpuni dan bisa mencetak gol lewat kepala. Dan mari kita lihat seberapa jago Mbappe kita duel udara nanti. Oke, prosesnya makin mantep nih, guys. Sekarang kreativitas Mbappe sudah menyentuh angka 111%. Dribblenya makin licin di angka 160%. Dan atribut sundulannya sudah naik di angka 87%. Pelan-pelan keunggulan tinggi badannya mulai kita asah ya, guys ya. Tapi saya mau sundulannya lebih tajam lagi biar dia bisa jadi ancaman nyata saat menerima umpan lambung. Makanya di sesi latihan selanjutnya kita akan fokus melatih penyelesaian, tembakan, dan sundulan. Dan drill latihan yang paling pas untuk paket lengkap ini yaitu drill latihan permainan sayap. Di sini kita bakal lihat apakah Mbappe bisa konsisten mencetak gol baik lewat tendangan keras maupun sundulan maut. Dan ini adalah tahap akhir untuk membentuk dia menjadi striker yang benar-benar ditakuti di kotak penalti lawan. Let's go, mari kita sikat lagi sesi latihannya. Oke, hasilnya makin gila nih, guys. Sekarang atribut penyelesaian dan tembakan Mbappe sudah meningkat di angka 130-an dan sundulannya sudah tembus 120%. Bayangin, dengan tinggi badan 185 cm dan sundulan segitu, umpan lambung apapun pasti disikat. Padahal kalau kalian lihat kualitasnya masih di bintang 5 atau setara dengan OPR 93%. Jadi ini adalah rahasia latihan atribut yang fokus. Tapi saya belum puas dengan daya ledaknya, guys. Pada sesi latihan selanjutnya saya mau mengunci ketajamannya lagi. Ya, kita akan fokus melatih penyelesaian, tembakan, dan kekuatan. Dan drill latihan yang akan saya gunakan, kita akan kembali menggunakan drill latihan teknik menembak. Karena saya ingin memastikan setiap peluang yang dia dapatkan, baik itu duel badan atau di ruang sempit, bakal berakhir jadi gol. Dan mari kita lihat sampai di mana batas kemampuan Mbappe ini sebelum kita benar-benar menguji kecepatannya menuju 300%. Nah, karena proses peningkatan atributnya sudah mulai terasa seret dan berat, sesi teknik menembak tadi saya hentikan dulu, guys. Hasilnya tetap memuaskan kok. Sekarang atribut tembakan meningkat di angka 158 dan penyelesaian 157, sementara kekuatan di angka 124. Statistik ini sudah sangat gila sih buat pemain bintang 5, tapi saya mau angka yang lebih cantik. Jadi pada sesi latihan selanjutnya saya targetkan tembakan minimal sampai di angka 160. Dan untuk mencapainya saya akan pakai drill latihan umpan bola mati. Kenapa? Karena drill ini lebih ringan tetapi tetap menyasar atribut tembakan. Sekaligus saya mau curi-curi peningkatan atribut sundulannya lagi. Ya, kita lihat apakah dengan drill ini Mbappe bisa mencapai angka bulat di 160% sebelum kita benar-benar siap untuk debutnya nanti. Oke, sedikit lagi setelah tadi tembakannya sudah aman, sekarang saya mau genapkan atribut penyelesaian atau finishing di angka 160%. Ya, biar makin klinis di depan gawang tujuannya ya, guys ya. Untuk itu, sesi latihan kali ini saya akan menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Keunggulannya jelas, selain kita mengejar target 160% finishing tadi, Mbappe juga tetap melatih aspek visinya melalui atribut umpan, perapatan posisi, dan tentu saja kreativitas. Jadi kita ingin si Mbappe yang lengkap, bisa kasih assist kalau temannya lebih bebas, tapi punya insting membunuh yang sangat tajam kalau sudah pegang bola sendiri. Dan let's go, mari kita lihat hasil akhir dari kombinasi latihan yang panjang ini. Ya, akhirnya target kita capai. Sekarang atribut penyelesaian dan tembakan masing-masing sudah parkir di angka 161%. Dengan statistik ini, hampir mustahil buat Mbappe kehilangan peluang di depan gawang. Tapi rasanya belum abdol kalau kita nggak balik lagi ke menu utama. Jadi di sesi latihan selanjutnya, saya akan fokus lagi melatih kecepatan dan kebugaran. Ya, kita akan kembali lagi ke drill latihan lari jauh.
Saya ingin lihat seberapa jauh lagi angka 223% kecepatan tadi bisa meroket ya guys ya. Jadi apakah kita bisa mendekati angka 250% atau bahkan lebih? Ini benar-benar eksperimen gila sih untuk pemain bintang 5. Dan mari kita habiskan sisa tenaga Mbappe di lintasan lari. Nah, setelah kita geber lagi pakai lari jauh, sekarang kecepatan kita sudah melonjak drastis dan kebugaran ada di angka 116. Tapi di titik ini saya mulai merasakan tantangannya guys, yaitu karena atribut terangnya sudah tinggi banget ya, kenaikannya mulai melambat kalau pakai drill latihan biasa guys. Makanya di sesi latihan selanjutnya saya akan pakai strategi khusus. Jadi saya akan fokus meningkatkan kecepatan menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Kenapa saya pilih drill latihan ini? Ya karena di drill ini ada atribut gelapnya guys, yaitu agresivitas. Tujuannya jelas, yaitu untuk memancing agar sistem latihan tetap memberikan peningkatan yang signifikan pada atribut terang ya guys ya, tanpa harus menaikkan mutu pemain terlalu cepat. Jadi kita paksa kecepatannya terus naik sampai batas maksimal. Dan mari kita lihat apakah trik ini berhasil. Oke teman-teman, kalian lihat sendiri prosesnya. Sekarang kecepatan Mbappe kita sudah resmi menembus angka 260%. Ini angka yang luar biasa besar sih untuk pemain yang baru menyentuh bintang 6. Dia sudah bukan lagi sekedar striker guys, tapi pelari jet di lapangan hijau ya guys ya. Tapi seperti yang saya bilang di awal, misi kita belum selesai. Saya masih ingin melihat seberapa jauh lagi batas kecepatannya bisa didorong. Makanya di sesi latihan selanjutnya saya akan kembali fokus melatih kecepatan. Dan kali ini saya pilih drill latihan lari halang rintang. Drill ini sangat bagus untuk mengasah kelincahan sekaligus kecepatan larinya guys. Jadi kita akan hajar terus sampai target akhir kita tercapai. Dan mari kita gas lagi sesi latihannya. Widih, kalian lihat sendiri guys hasilnya. Akhirnya kecepatan Mbappe kita sudah resmi menyentuh angka 300%. Mantap ya guys ya. Wadidaw, ini benar-benar monster hijau di lapangan guys. Tapi misi kita ternyata belum selesai sepenuhnya loh guys. Saya merasa ada satu hal yang masih mengganjal nih, yaitu atribut penempatan posisi yang masih tergolong rendah banget sih dibandingin dengan atribut serangan yang lain. Sayang banget kan kalau dia lari kencang tapi sering salah posisi. Aduh. Makanya di sesi latihan selanjutnya saya akan fokus menyeimbangkan atribut ini. Jadi kita akan melatih penempatan posisi, penyelesaian, umpan, dan kreativitas sekaligus. Drill yang saya pilih yaitu drill latihan umpan sebelum tembakan. Ya, di sesi ini kita bakal memoles sisi kecerdasan Mbappe di depan gawang agar dia makin efektif mencetak gol. Dan mari kita tuntaskan sesi latihannya. Nah, sekarang kalian bisa lihat kreativitas Mbappe kita sudah meningkat di angka 120%. Ini sudah sangat bagus sih untuk visi bermainnya. Tapi kita masih punya satu PR lagi nih guys, yaitu penempatan posisi. Ya, penempatan posisi yang bagus akan membuat kecepatan 300% tadi jadi jauh lebih mematikan, karena dia tahu kapan harus lari menjemput bola, kapan enggak gitu. Dan di sesi latihan selanjutnya saya akan fokus mempertajam itu. Ya, kita akan melatih penempatan posisi, umpan, dan kebugaran. Dan kali ini kita akan menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Drill ini simple tapi sangat krusial agar Mbappe lebih pintar mencari ruang kosong di pertahanan lawan guys. Dan mari kita lihat seberapa signifikan peningkatan atribut penempatan posisinya setelah sesi ini selesai. Oke guys, target minimal sudah tercapai setelah sesi kucing-kucingan tadi. Sekarang penempatan posisi sudah di angka 100%, umpan di 121%, dan kebugaran naik 128%. Tapi bagi saya ini belum cukup untuk pemain sekelas Mbappe dengan kecepatan 300%. Karena saya ingin dia benar-benar jadi hantu bagi bek lawan, dan saya ingin dia selalu ada di posisi yang tepat di waktu yang tepat. Dan sisa poster saya sekarang tinggal 63 cendol. Aduh, kacau guys, tinggal dikit banget ya guys ya. Ini jujur sudah sangat kritis sih. Tapi saya akan pertaruhkan sisanya untuk satu fokus utama, yaitu atribut penempatan posisi. Dan di sesi latihan selanjutnya saya akan pakai drill latihan pertahanan segaris. Ya, walaupun ini drill latihan bertahan, tapi atribut utamanya yaitu penempatan posisi. Jadi kita akan habiskan sisa tenaga dan booster ini untuk memastikan atribut cerdasnya ini makin mateng ya guys ya. Dan mari kita gas sampai titik darah penghabisan. Luar biasa guys, strategi pancingan kita berhasil. Sekarang penempatan posisi Mbappe sudah menembus angka 140%. Dengan atribut setinggi ini, dia bakal jadi pemain yang paling susah dijaga karena selalu tahu di mana ruang kosong berada ya guys ya. Widih, mantap banget guys. Tapi sebagai sentuhan akhir sebelum kita benar-benar tutup buku latihannya, saya mau memoles kembali insting memburunya nih guys.
Saya akan fokus meningkatkan penyelesaian lagi sekaligus menjaga umpan dan kreativitasnya tetap tajam. Dan drill latihan yang akan saya gunakan yaitu drill latihan serangan balik cepat. Dan jujur ini adalah simulasi nyata bagaimana Mbappe akan kita gunakan di pertandingan nanti, guys. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang dengan penyelesaian akhir yang klinis, kita akan membuat striker yang sangat menakutkan di lini pertahanan lawan. Dan mari kita lihat hasil akhir dari proyek monster ini. Oke, nggak terasa proses panjang kita membuahkan hasil yang gila banget. Mbappe yang tadinya cuma bintang 2 sekarang sudah resmi jadi pemain bintang 7 nih, guys. Lihat statistiknya, penyelesaian 181, umpan 136, dan kreativitas 134. Bener-bener komplit ya, guys ya. Tapi, saya nggak mau Mbappe ini cuma jago lari tapi gampang tumbang. Jadi saya ingin dia punya fisik yang tangguh dan stamina yang nggak habis-habis. Makanya, sebagai sesi latihan terakhir kita, saya akan fokus meningkatkan kebugaran dan kekuatan. Dan drill latihan yang akan saya gunakan yaitu drill latihan kebugaran, guys. Dan ini adalah gong penutup dari seluruh rangkaian eksperimen 500 cendol kita. Dan kita akan bentuk badannya biar makin kokoh saat berduel dengan back-back raksasa lawan ya, guys ya. Dan mari kita tuntaskan sesi latihan terakhir ini. Oke, mantap. Dan akhirnya sesi latihan maraton kita resmi selesai, guys. Kalian bisa lihat perbandingannya sekarang. Pemain yang tadinya cuma bintang 2 kini sudah menjelma jadi monster bintang 7. Mungkin banyak yang bilang ini boros cendol karena kita terlalu fokus dorong atribut kecepatan sampai di angka 300%. Ya, bener banget, kita hari ini boros cendol. Tapi itulah seninya eksperimen, guys. Dan saya pribadi sangat puas sih dengan hasil sesi latihan kita kali ini. Dan selanjutnya mari kita cek statistik akhirnya seperti apa, guys. Di sini kita bisa perhatikan atribut kecepatan meningkat di angka 300, penyelesaian 180, tembakan dan dribble di angka 160-an, untuk penopangnya kebugaran dan penempatan posisi ada di angka 140, kekuatan, umpan, serta kreativitas masing-masing di angka 130-an. Dan sundulannya ada di angka 122. Ya, secara keseluruhan mutu atau OVR pemain ini ada di angka 122 atau setara dengan kualitas mutu bintang 7. Dan sekarang muncul pertanyaan, apakah hasil tempaan kita ini lebih ngeri dibanding striker bintang 7 hasil beli jadi dari pemandu bakat? Oke, setelah ini kita akan langsung bandingkan dengan striker bintang 7 yang ada di pemandu bakat, guys. Dan mari kita lihat perbedaannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbandingannya di layar ini, guys. Pemain dari pemandu bakat memang punya bintang yang sama, tapi lihat atribut totalnya. Ya, skill menyerang dan terutama kecepatannya jauh tertinggal dari Mbappe hasil racikan kita hari ini. Pemain kita punya spesialisasi yang jelas sebagai pelari jet tempur dan mesin gol ya, guys ya. Dan sekarang mari kita buktikan apakah kecepatan 300% itu cuma hiasan atau benar-benar terasa dampaknya. Dan mari kita review performanya seperti apa. Oke, itu dia warga review performance Mbappe monster kita. Ya, meskipun tadi kita main dengan gaya tiki-taka dan pengaruh mentor Cesc Fabregas yang bikin permainannya lebih ke arah efisiensi operan, Mbappe tetap mematikan loh, guys. Dia nggak perlu banyak lari-lari nggak jelas, tapi penempatan posisinya tajam banget sampai bisa cetak 2 gol di menit 20-an, guys. Dan nggak tuh. Kemenangan ini terasa makin manis karena lawan yang kita hadapi tadi yaitu lawan yang sebelumnya sempat mengalahkan tim saya, guys. Jadi dendam sudah terbalaskan berkat striker baru kita ini ya, guys ya. Nah, kesimpulannya eksperimen membakar 500 cendol untuk fokus ke atribut kecepatan 300% dan finishing tinggi ini sangat memuaskan. Ya, meskipun boros sih, hasilnya adalah pemain yang punya insting membunuh luar biasa dan sangat sulit dijaga bek lawan. Apapun taktik yang kita gunakan. Tapi saya mau tanya pendapat kalian nih di kolom komentar. Menurut kalian, dengan statistik kayak gini, apakah Mbappe lebih cocok saya pakai menggunakan taktik serangan balik cepat biar lari 300%-nya makin kelihatan, atau tetap di jalur tiki-taka biar dia jadi finisher yang klinis? Atau ada yang punya saran lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa like dan juga subscribe kalau kalian suka konten eksperimen seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nur, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.